Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Divisi Kajian Keilmuan Himan akan membahas mengenai penyelesaian soal UAS tahun lalu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi silakan disimak ya teman-teman. Nah, kenapa di sini kita langsung membahas soal nomor 2? Karena soal nomor 1 itu pembahasannya mengenai elastisitas, di mana elastisitas itu udah kita pelajari dari sebelum UTS. Jadi, kita akan membahas soal dari nomor 2 sampai nomor 5. Nah, yang pertama kita akan membahas soal nomor 2 tentang multi market. Teman-teman boleh sambil dilihat soalnya yang udah dikirim di grup. Jadi di sini diketahui itu perusahaan Polytron di daerah Kudus menjual TV layar datar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Berdasarkan riset pasar di Jawa, laku terjual dengan harga P sama dengan 15.000 min 12,5 Ki. Sedangkan di Kalimantan, laku terjual dengan harga P sama dengan 10.000 min Ki. Dan total biaya yang dikeluarkan per minggunya adalah TC sama dengan 5 juta ditambah 5.000 Ki. Pertanyaannya, berapa TV yang terjual di Jawa per minggunya dan berapa harga jual per TV di Jawa? Yang kedua, berapa TV yang terjual di Kalimantan per minggunya dan berapa harga jual per TV di Kalimantan. Nah, yang ketiga itu pertanyaannya berapa labanya per minggu. Nah, berarti sekarang kita harus menulis diketahui dan ditanyakannya. Yang pertama itu diketahui. Diketahui Pulau Jawa P-nya sama dengan 15.000 min 12,5 Ki. Sedangkan Pulau Kalimantan P-nya sama dengan 10.000 min Ki. Nah, TC-nya sama dengan 5 juta ditambah 5.000 Ki. Itu semua udah ada di narasi soal ya, jadi tinggal ditulis aja di diketahuinya. Nah, berikutnya itu ditanyakan. Yang pertama, ditanyakannya mengenai Ki Jawa per minggu dan P Jawa. Yang kedua, Ki Kalimantan per minggu dan P Kalimantan. Dan yang ketiga itu mengenai laba. Jadi bisa langsung kita jawab setelah diketahui dan ditanyakannya udah kita tulis. Yang pertama, kita harus mencari total pendapatan Pulau Jawa. Caranya itu gimana? Caranya itu TR sama dengan P kali Ki. TR itu singkatannya dari total revenue. Nah, kita tulis lagi di bawahnya TRJ. Kenapa TRJ? Karena di sini kan kita lagi mencari Pulau Jawa. Jadi kita tandain dengan huruf J. TRJ sama dengan PJ dikali Ki. PJ-nya itu dari mana? Diketahui kita udah tahu kan bahwa P-nya Pulau Jawa itu 15.000 min 12,5 Ki. Jadi kita langsung masukin aja kalau PJ itu 15.000 min 12,5 Ki. Jangan lupa itu di dalam kurungin. Habis itu dikali dengan Ki. Karena Ki-nya belum diketahui, kita tulis lagi aja Ki itu dengan Ki. Habis itu berarti TRJ sama dengan 15.000 ini kita kalikan dengan Ki yang paling ujung. Berarti hasilnya 15.000 Ki. Dan yang min 12,5 Ki kita kalikan juga dengan Ki. Berarti hasilnya min 12,5 Ki kuadrat. Kalau mencari total pendapatan Pulau Jawa udah, berarti sekarang kita akan mencari total pendapatan Pulau Kalimantan. Nah, sama kayak sebelumnya bahwa TR sama dengan P kali Ki. Kalau tadi TRJ, sekarang kita TRK karena K itu menandakan Kalimantan. Sama dengan P-nya itu diketahuinya kan P Kalimantan itu 10.000 min Ki. Jangan lupa di dalam kurung. Habis itu dikali Ki. Nah, TRK sama dengan kayak tadi 10.000 kita kalikan dengan Ki yang paling ujung, hasilnya 10.000 Ki. Dan min Ki dikalikan dengan Ki, hasilnya min Ki kuadrat. Kita highlight dengan warna kuning supaya nggak lupa. Jadi kita langsung
hitung ke selanjutnya, yaitu mencari marginal return Pulau Jawa. Caranya itu MRJ sama dengan DTJ per DQ. Artinya itu yang TJ itu kan atau TRJ yang kita highlight hijau, itu tuh nilainya 15.000 Ki min 12,5 Ki kuadrat. Nah, kalau DTJ disuruhnya DTJ per DQ, berarti yang ada Ki-nya itu kita turunin. Nah, di sini ada 15.000 Ki. Karena 15.000 Ki ini berpangkat 1, jadi 1 itu kita kalikan dengan 15.000. Nah, Ki-nya ini otomatis pangkatnya sama dengan 0. Jadi Ki-nya akan kita hilangin. Jadi 15.000 yang asalnya 15.000 Ki, sekarang kita tulisnya jadi 15.000 aja. Nah, yang selanjutnya min 12,5 Ki kuadrat. Nah, ini kan Ki-nya kuadrat. Jadi si kuadrat ini kita kalikan dulu dengan angka yang di depan variabel Ki, yaitu min 12,5. Min 12,5 dikali angka kedua yang sebagai Ki kuadrat itu hasilnya min 25. Nah, karena Ki-nya asalnya Ki kuadrat, kalau diturunin itu berarti cuman Ki doang atau Ki pangkat 1. Kalau udah, sekarang berarti kan di sini hasilnya jadi MRJ sama dengan 15.000 min 25 Ki. Nah, karena kita mau mencari Ki, jadi yang ada Ki-nya kita pindahin dulu ke ruas sebelah kiri. Di sini kan min 25 Ki ini dia posisinya ada di sebelah kanan kan. Jadi kita harus pindahin ke ruas sebelah kiri, yang dimana yang tadinya tandanya negatif dia akan berubah jadi positif. Berarti 25 Ki sama dengan, nah kita ini 15.000 kita turunin aja tetap 15.000 karena dia ruasnya tetap di sebelah kanan. Berarti 25 Ki sama dengan 15.000. Nah, selanjutnya yang MRJ di atas ini dia asalnya di ruas sebelah kiri. Kita harus pindahin dia ke ruas sebelah kanan. Alhasil tanda dia pun akan berubah. Yang tadinya positif MRJ ketika dipindahin ke ruas sebelah kanan, dia akan berubah menjadi min MRJ. Kalau udah, berarti kan di sini hasilnya jadi 25 Ki sama dengan 15.000 min MRJ. Karena di sini Ki-nya masih ada nilainya yaitu 25, kita harus menjadikan Ki ini, angka di depan Ki ini harus 1 gitu. Gimana caranya? Berarti 25 ini harus dibagi 25. Nah, kalau 25 Ki-nya dibagi 25, otomatis teman-temannya pun harus dibagi 25. 15.000 harus dibagi 25 dan yang MRJ pun harus dibagi 25. Jadi kalau 25 Ki dibagi 25, hasilnya berarti kan tinggal Ki doang. Tapi teman-teman bisa tulis Ki doang atau Kj pun gak apa-apa. Di sini aku tulisnya Kj sama dengan 15.000 dibagi 25 itu hasilnya 600 dan min MRJ, atau di situ ada angka 1 kan di depan variabel itu tapi nggak kita tulis. Kalau 1 dibagi 25 itu hasilnya min 0,04. Berarti min MRJ dibagi 25 itu min 0,04 MRJ. Berarti di sini Kj-nya sama dengan 600 min 0,04 MRJ. Selanjutnya kita akan mencari marginal return Pulau Kalimantan. Berarti di sini kita tulisnya MRK sama dengan DTK per DQ. Nah, kalau TK itu atau TRK tadi kan diketahuinya itu 10.000 Ki min Ki kuadrat. Nah, sama kayak tadi, berarti yang memiliki variabel Ki itu akan kita turunkan. Nah, berarti di sini MRK sama dengan 10.000 Ki menjadi 10.000 min, karena tadinya Ki kuadrat, berarti si kuadrat itu atau si angka 2 kita kalikan dulu dengan angka di depan Ki. Ingat ya, di depan variabel itu kalau
nggak ada angkanya, berarti kita anggap itu ada angka 1 di sana. Nah, berarti di sini angka 2 ini kita kalikan 1, berarti sama dengan min 2. Habis itu karena tadinya Ki ini kuadrat, kalau diturunin itu dia akan menjadi pangkat 1. Karena pangkat 1 nggak usah ditulis satunya, jadi tinggal min 2 Ki doang. Berarti MRK-nya sama dengan 10.000 min 2 Ki. Nah, sama kayak tadi, yang punya variabel Ki kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Berarti di sini yang ada variabel Ki itu kan min 2 Ki. Karena min 2 Ki ini itu dia ada di ruas sebelah kanan, kita pindahin dia ke ruas sebelah kiri yang tandanya yang asalnya negatif dia akan berubah jadi positif. Berarti 2 Ki sama dengan 10.000, kita tetap tulis 10.000 karena dia di ruas sebelah kanan, dikurangin MRK. Kenapa dikurang MRK? Karena MRK ini asalnya dari ruas sebelah kiri, dia pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti tandanya yang tadinya positif dia berubah jadi negatif. Nah, di sini kita ingin menghitung K. Nah, karena di sini K-nya masih bernilai 2, jadi kita akan dibagi 2. Sama kayak tadi juga, kalau 2 Ki ini dibagi 2, berarti yang lainnya pun harus dibagi 2. 2 Ki dibagi 2 hasilnya 1, atau kita nggak usah tulis satunya, berarti kita tulisnya K-nya aja, sama dengan 10.000 dibagi 2 hasilnya 5.000, dan min MRK atau min 1 MRK dibagi 2 hasilnya min 0,5 MRK. Jangan lupa kita kasih highlight warna biru. Setelah itu kita mencari tingkat produksi total atau KT. KT yang namanya total berarti hasil penjumlahan antara KJ dan KK. Berarti di sini KT sama dengan KJ plus KK. Nah, KT sama dengan KJ-nya yang tadi yang udah kita highlight warna oranye, yaitu 600 min 0,04 mRJ. Jangan lupa di dalam kurungin. Habis itu ditambah dengan KK. KK itu yang baru tadi kita hitung, yang kita highlight warna biru, yaitu 5.000 min 0,5 mRK. KT. Setelah itu berarti KT sama dengan, nah di sini kita jumlahin dulu yang sama-sama nggak ada variabelnya. Yang nggak ada variabelnya itu kan berarti 600 dan 5.000. Nah, 600 dan 5.000 itu kita jumlahin, yang dimana hasilnya 5.600. Berarti kita tulis 5.600. Habis itu, kalau yang udah nggak ada variabelnya kita jumlahin. Sekarang yang ada variabelnya yang kita jumlahin, yaitu min 0,04 mRJ dikurang 0,5 mRK. Min ditambah min hasilnya berarti min. Berarti di sini min 0,54 mRT. Kenapa mRT? Karena di sini penjumlahan antara mRJ dan mRK. mRT itu marginal return total. Nah, di sini karena kita mau menghitung MRT-nya terlebih dahulu, jadi yang ada variabel MRT-nya kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Nah, di sini kan ada min 0,54 mRT. Dia asalnya dari ruas sebelah kanan, kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Tandanya akan berubah jadi positif, jadi 0,54 mRT sama dengan 5.600-nya tetap min KT, karena KT itu berasal dari ruas sebelah kiri, dia pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, supaya bisa MRT doang, berarti si 0,54 ini harus dibagi angka itu sendiri atau dibagi dengan 0,54. Berarti 0,54 MRT dibagi 0,54 hasilnya MRT sama dengan 5.600 dibagi 0,54 hasilnya 10.370,3703 min KT dibagi 0,54 hasilnya min 1,8518 KT. Setelah itu kita akan mencari tingkat penjualan atau produksi yang dimana MRT sama dengan MC. Nah, MC itu merupakan fungsi turunan dari TC, dimana TC yang tadi ada diketahui dalam soal itu TC-nya 5 juta ditambah 5.000 Ki. Nah, sekarang kita bisa hitung MC sama dengan DT
juta ditambah 5.000 ki. Nah, karena di sini perintahnya DTRC per deki, berarti kayak tadi yang ada variabel ki-nya yang akan kita turunin. Nah, berarti di sini MCT. Kenapa MCT? Karena marginal cost total. Sama dengan karena di sini 5 jutanya nggak punya variabel ki, berarti kita anggap dia itu sebagai 0. Berarti di sini 5 jutanya kita ubah menjadi 0 atau kita turunin jadi 0 plus 5.000 ki. Nah, karena di sini ki-nya pangkat 1, jadi kita hanya tulis 5.000. Berarti ki-nya akan hilang variabelnya. Berarti MCT sama dengan 0 ditambah 5.000. Nah, karena tadi perintahnya MRT sama dengan MCT, berarti di sini kita bisa langsung masukin angka MRT itu yang di slide sebelumnya tadi yang kita highlight warna abu. MRT-nya itu 10.370,3703 dikurangin 1,8518 kite. Sama dengan MCT-nya kita masukin yang tadi di atas yang 0 plus 5.000 itu, berarti MCT-nya sama dengan 5.000. Lalu kita bisa pindah ruaskan di sini. 5.000-nya kita pindah ruas dari sebelah kanan, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti 10.370,3703 dikurang 5.000. Kenapa dikurang? Karena 5.000 itu kan tadinya di kanan, dia berubah ke sebelah kiri, berarti tandanya akan berubah. Sama dengan 1,8518 kite. Yang tadinya negatif jadi positif, si 1,8518 kitenya. Nah, 10.370,3703 dikurang 5.000 itu hasilnya 5.370,3703 sama dengan 1,8518 kite. Nah, di sini kitenya kita turunkan. Berarti kalau kitenya kita turunkan, di sini 5.370,3703-nya akan kita bagi dengan 1,8518. Hasilnya kitenya itu 2.900 per minggu. Jadi penjualan TV per minggunya sebanyak 2.900. Nah, kalau udah, sekarang kita mencari tingkat penjualan TV di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kita menghitung marginal return totalnya. MRT-nya itu yang tadi yang udah kita bahas, MRT-nya itu 10.370,3703 dikurangin 1,8518 kite. Nah, kitenya itu yang tadi udah kita hitung banget, si 2.900. Berarti ini kita tetap yang 10.370 itu dikurang 1,8518 kite. Kitenya kita masukin angka 2.900, jangan lupa di dalam kurung. Nah, berarti 10.370,3703 dikurangin hasil dari 1,8518 dikali 2.900 itu hasilnya 5.370,22. Berarti hasil selisih antara 10.370 dikurang 5.370 hasilnya itu 5.000 per minggu. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa mencari poin A. Poin A itu penjualan TV Pulau Jawa, yang dimana berarti MRJ. MRJ itu sama dengan 15.000 min 25 ki. Sama dengan 15.000 min 25 ki-nya bukan pakai yang kite, tapi ki yang barusan kita hitung yang MRT itu. Berarti 15.000 min 25 dikali 5.000. Ki-nya kita ganti sama 5.000. Hasilnya minus 11.000. Nah, kenapa minus? Karena mungkin di soal yang Bapak itu ada kesalahan penulisan atau yang lainnya. Jadi hasilnya itu malah negatif. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Kalian lihat caranya aja. Kalau untuk hasilnya jangan terlalu diikutin karena memang ada kesalahan dari bapaknya. Nah, habis itu kita mencari harga TV Pulau Jawa.
PJ sama dengan PJ-nya itu 15.000 min 12,5 Ki. Sama dengan Ki-nya kita pakai yang hasil dari penjualan TV Pulau Jawa yang minus 11.000 itu. Berarti 15.000 min 12,5 dikali min 11.000 hasilnya 152.500. Selanjutnya kita menghitung poin B, yaitu penjualan TV Kalimantan dan harga TV Kalimantan. Untuk yang penjualan TV Kalimantan berarti MRK sama dengan 10.000 min 2 Ki. 10.000 min 2 dikali Ki-nya masukin angkanya 5.000, hasilnya MRK sama dengan 0. Untuk harga TV Kalimantan, PK sama dengan 10.000 min Ki. PK-nya berarti 10.000 min, karena tadi MRK-nya 0, jadi Ki-nya juga min 0 sama dengan 10.000. Setelah itu kita bisa langsung menghitung labanya. Labanya itu PJ dikali KJ ditambah PK dikali KK dikurangin TC. PJ dikali KJ itu yang tadi udah kita hitung, berarti yang Pulau Jawa 152.500 dikali min 11.000 ditambah untuk PK dan KK-nya yaitu 10.000 dan 10.000 kali 0, dan untuk TC-nya jangan lupa dikurang. TC-nya itu 5 juta ditambah 5.000 dikali Ki, dimana Ki yang kita pakai ini yang Ki-T, berarti Ki-nya diganti dengan 2.900. Hasilnya itu berarti min 1.677.500.000 ditambah 10.000 kali 0 hasilnya 0 dikurangin 5 juta tambah 5.000 kali 2.900 hasilnya minus 19.500.000. Berarti labanya bisa ditulis sebesar min 1.697 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 itu membahas mengenai materi menghentikan atau melanjutkan produksi. Kita baca dulu soalnya. Di sini PT Azeli memproduksi alat pemanas air. Total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan pemanas air perharinya sebagai berikut. TC sama dengan 50 ditambah 40 Ki minus 6 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki pangkat 3. Dan berdasarkan survei pasar, alat tersebut laku terjual $40 per alat. Saudara diminta sarannya apakah sebaiknya PT Azeli menghentikan produksinya atau melanjutkan. Kalau melanjutkan, berapa keuntungannya atau kerugiannya? Berarti di sini kita seperti biasa langsung menulis diketahui dan ditanyakannya. Untuk diketahuinya yang pertama ada TC atau total cost-nya sebesar 50 ditambah 40 Ki min 6 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki pangkat 3. Dan untuk P-nya atau harganya itu $40 per unit. Sekarang kita ditanyakannya yang pertama, apakah berhenti atau melanjutkan produksinya? Yang B, yaitu kalau lanjut, berapa keuntungan atau kerugiannya? Berarti kita bisa langsung jawab aja. Untuk poin A, kita tulis dulu TC sama dengan 50 ditambah 40 Ki min 6 Ki kuadrat ditambah 0,5 Ki pangkat 3. Nah, jangan lupa nanti teman-teman tulis di atasnya di masing-masing angka itu ada huruf A, B, C, dan D. Karena nanti A, B, C, dan D-nya ini akan kepake di rumus berikutnya. Setelah kita tulis TC, sekarang kita menghitung MC atau marginal cost, di mana marginal cost di sini yaitu DTC per DQ. DTC-nya berarti yang di atas tadi yang 50 plus 40 Ki min 6 Ki kuadrat plus 0,5 Ki pangkat 3. Kalau kita bagi dengan DQ berarti yang enggak memiliki variabel Ki kita anggap 0. Berarti 50 karena dia enggak ada variabel Ki-nya, kita tulis 0 ditambah 40 Ki, kita tulis 40 aja min 6 Ki kuadrat. Angka kuadrat ini kita kalikan dengan angka yang di depan variabel Ki, berarti 2 dikali 6 itu berarti 12 Ki. Kenapa Ki? Karena yang asalnya Ki kuadrat kalau diturunin
Q-nya menjadi pangkat 1, yang dimana Q pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi min 6Q kuadrat itu kita turunin menjadi min 12Q. Ditambah 0,5Q pangkat 3. Pangkat 3 ini kita kalikan dengan 0,5, hasilnya 1,5 Q kuadrat. Kenapa jadi Q kuadrat? Karena yang tadinya Q pangkat 3 kalau diturunin menjadi Q kuadrat. Alhasil MC-nya itu 0 ditambah 40 min 12Q ditambah 1,5 Q kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung lagi TC, di mana TC itu sama dengan TFC plus TVC. Nah, TVC itu dari mana? TVC itu dari yang TC tadi, yang di atas, tapi yang enggak ada Q-nya nggak usah kita masukin. Jadi 50-nya nggak kita bawa, yang kita bawa hanya 40Q min 6Q kuadrat ditambah 0,5 Q pangkat 3. Selanjutnya kita menghitung AVC, di mana AVC ini rumusnya TVC dibagi Q, di mana tadi TVC-nya itu 40Q min 6Q kuadrat plus 0,5 Q pangkat 3. Jangan lupa dibagi dengan Q. 40Q dibagi Q, hasilnya berarti Q-nya akan hilang, berarti hasilnya hanya 40. Min 6Q kuadrat dibagi Q, berarti Q kuadrat dibagi Q itu Q-nya akan menjadi pangkat 1, dimana pangkat 1 nggak usah ditulis, berarti menjadi min 6Q. Ditambah 0,5 Q pangkat 3 dibagi Q. Q pangkat 3 dibagi Q, berarti Q-nya akan berkurang 1 menjadi Q kuadrat, berarti ditambah 0,5 Q kuadrat. Kalau udah, sekarang kita masih menghitung AVC-nya. AVC-nya sama dengan min C dibagi 2D. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa yang kalian tandain sebagai A, B, C, dan D itu akan berfungsi di rumus yang ini. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, C itu angkanya minus 6. Berarti kalau di sini perintahnya min C, berarti min dikali minus 6 dibagi 2D. 2 dikali D itu angkanya 0,5. Hasilnya sama dengan 6. Karena udah ketemu 6, berarti yang tadi AVC di atas yang ada variabel Q-nya kita akan ganti menjadi angka 6. Berarti tadi 40 min 6Q, berarti 6 dikali 6 ditambah 0,5 kali Q kuadrat, berarti 0,5 dikali 6. Jangan lupa tutup kurung, dikuadratkan. Hasilnya 40 min 6 kali 6, 36 ditambah 0,5 kali 6 kuadrat, hasilnya 18 sama dengan $22 per alat. Nah, sekarang kita bisa melihat apakah ini akan melanjutkan atau berhenti. Dilihatnya itu berdasarkan perbandingan antara P dan AVC. Nah, tadi kan kita di narasi soal itu P-nya diketahui bahwa nilainya 40 dan AVC yang tadi banget kita hitung itu hasilnya 22. Berarti P-nya lebih besar dari AVC atau 40 lebih besar dari 22. Artinya perusahaan ini akan melanjutkan produksi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari tingkat produksi alat pemanas per hari. Di mana rumusnya itu P sama dengan MC. P-nya itu 40 dan MC-nya di slide sebelumnya itu diketahui 40 min 12Q ditambah 1,5 Q kuadrat. Nah, di sini yang min 12Q plus 1,5 Q kuadrat ini kita ubah posisinya dan Q-nya itu dikeluarkan 1 menjadi yang dalam kurung itu 1,5 Q2 min 12 tutup kurung. Di selanjutnya Q1 sama dengan 0. Nah, Q1-nya berarti di sini sama dengan 0. Berarti sisa 1,5 Q2 min 12. Nah, yang min 12 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan yang nantinya dia akan berubah tanda menjadi positif. Berarti menjadi 1,5 Q2 sama dengan 12. Berarti Q2 sama dengan 12 dibagi 1,5. Hasilnya 8.000 per unit. Nah, habis itu kita hitung TC. TC itu di soal ya, di narasi soal itu nilainya 50 plus 40 Q min 6 Q kuadrat ditambah 0,5 Q pangkat 3. Berarti tadi Q-nya itu yang udah kita ketahui barusan yang 8.000 per unit. Berarti kita tinggal masukin 50 ditambah
40Ki berarti 40 kali 8 min 6Ki kuadrat berarti 6 dikali 8 kuadrat ditambah 0,5Ki pangkat 3 berarti 0,5 dikali 8 pangkat 3. Hasilnya 50 ditambah 320 min 384 ditambah 256. Ditambah 256 maksudnya, sama dengan TC-nya $242. Nah, sekarang kita bisa menghitung poin B, di mana rumusnya itu ATC sama dengan TC dibagi Ki. TC-nya yang barusan banget yaitu 242 dibagi Ki. Ki-nya itu yang 8.000 per unit. Hasilnya itu ATC-nya 30,25. Nah, habis itu sekarang kita bisa menghitung lagi apakah perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan atau enggak dengan cara membandingkan antara P dan ATC. P-nya di soal diketahui 40, sedangkan ATC-nya tadi diketahui hasilnya 30,25. Kalau P lebih besar dari ATC berarti artinya dia akan mendapatkan laba, tapi sebaliknya kalau P lebih kecil dari ATC dia akan mendapatkan kerugian. Di sini P-nya 40 dan ATC-nya 30,25. Berarti artinya 40 lebih besar dari 30,25 di mana perusahaan ini akan mendapatkan laba. Nah, kalau dia akan mendapatkan laba, berarti besar labanya itu berapa? Kita bisa menghitung labanya itu dengan cara TR min TC, di mana TR itu P kali Ki min TC. P kali Ki-nya itu P-nya 40 dikali Ki-nya yang 8.000 per unit, berarti 40 kali 8 dikurangin TC 242. Hasilnya labanya itu $78 per hari. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, di mana soal nomor 4 ini mengenai materi multi-firms. Kita baca dulu soalnya. Casio mempunyai 2 pabrik di Jawa dengan total pengeluaran TC sama dengan 10 plus 28Ki ditambah 2Ki kuadrat, dan Sumatera dengan total pengeluaran TC sama dengan 10 plus 16Ki sama dengan Ki kuadrat. Berdasarkan survei pasar permintaan kalkulator, kedua pulau itu perharinya 2Ki sama dengan 100 min 2P. Berdasarkan data di atas, berapa penjualan kalkulator di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta berapa laba perharinya. Nah, di sini kita bisa langsung tulis aja diketahui dan ditanyakannya seperti biasa. Diketahuinya itu yang pertama TC Jawa, di mana TC Jawa itu 10 ditambah 28Ki plus 2Ki kuadrat. Selanjutnya TC Sumatera 10 plus 16Ki ditambah Ki kuadrat. Dan harga atau permintaannya itu 2Ki sama dengan 100 min 2P. Tapi jangan lupa kita ubah dulu karena di sini pernyataannya itu harga atau permintaan, berarti yang harus ada di depan itu adalah variabel P. Karena di sini variabel P-nya ada di sebelah kanan, kita pindahin dulu. Min 2P kita pindahin ke ruas sebelah kiri, artinya dia akan berubah tanda menjadi positif, berarti 2P sama dengan 100 min 2Ki. Kenapa min 2Ki? Karena 2Ki asalnya dari sebelah kiri, dari ruas sebelah kiri, dia pindah ke ruas sebelah kanan, tandanya akan menjadi negatif. Nah, karena di sini P-nya itu dia masih ada angka 2 di depannya, berarti tandanya dia harus dibagi 2 supaya dia akan menghasilkan angka 1 di depannya. Nah, kalau 2P-nya dibagi 2, berarti yang 100 dan min 2Ki-nya pun harus dibagi 2. Kalau semuanya dibagi 2, hasilnya akan menjadi P sama dengan 50 min Ki. Selesai untuk yang diketahuinya, sekarang kita beralih ke ditanyakannya. Yang pertama itu ditanyakannya penjualan kalkulator Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan yang kedua itu laba perharinya. Selanjutnya kita bisa langsung menjawab, yang dimana pertama kita harus mencari terlebih dahulu TR-nya atau total revenue-nya. TR-nya itu sama dengan P dikali Ki. P-nya itu yang tadi yang diketahui di soal ada 50 min Ki, jangan lupa di dalam kurung dikali Ki. Kenapa Ki? Karena Ki-nya memang belum diketahui. Nah, sama dengan ini 50 kita kalikan dengan Ki, hasilnya 50 Ki, dan min Ki dikali Ki, hasilnya min Ki kuadrat. Setelah TR udah, sekarang kita harus mencari MR. MR itu rumusnya DTR per DQ. DTR itu yang mana? Yang tadi yang 50 Ki min Ki kuadrat. Karena ini dibaginya DQ, berarti tandanya kita harus menurunkan variabel yang ada Ki-nya.
Berarti di sini ada 50 Q, dia kalau diturunkan berarti hasilnya menjadi 50 min Q kuadrat. Berarti min 2 Q. Nah, kalau MR udah, sekarang kita mencari TC Jawa. TC Jawanya itu di soal kan tadi 10 plus 28 Q ditambah 2 Q kuadrat. Sekarang kita mencari MC Jawanya. MC Jawa itu DTC Jawa per DQ. Sama, berarti kita harus menurunkan variabel yang ada Q-nya. Di sini 10 karena dia nggak ada variabel Q-nya, kita anggap dia 0. Dan nggak usah kita tulis, nggak usah dimasukin. Ditambah 28 Q, kita tulis 28 aja, ditambah 2 Q kuadrat. Berarti pangkat 2 itu kita kalikan dengan angka di depan Q, berarti 2 kali 2, 4. Q-nya yang asalnya Q kuadrat, dia berubah menjadi Q pangkat 1. Berarti MC Jawanya itu 28 plus 4 Q. Kalau TC Jawa udah, sekarang kita mencari TC Sumatera. Dimana TC Sumatera itu 10 ditambah 16 Q ditambah Q kuadrat. Kalau TC Sumateranya udah, sekarang kita mencari MC Sumatera, di mana MC Sumatera rumusnya DTC Sumatera dibagi DQ. Sama kayak tadi, berarti kita harus menurunkan yang ada variabel Q-nya. Di sini 10 karena nggak ada variabel Q-nya, kita anggap dia 0. Ditambah 16 Q, karena 16 Q kita tulisnya 16-nya aja, ditambah Q kuadrat. Berarti Q kuadratnya ini, angka 2-nya ini kita kalikan dengan angka 1 di depan Q, berarti 2 Q pangkat 1, atau pangkat 1-nya nggak usah kita tulis. Nah, sekarang kalau kita udah menghitung TC Jawa dan TC Sumatera, sekarang kita harus menghitung QT atau Q total, dimana Q total ini sama dengan Q Jawa ditambah Q Sumatera. Tapi yang pertama kita harus menghitung Q Jawanya dulu. Berarti Q Jawa itu kita bisa tahu berapa dengan rumus MCJ sama dengan 28 plus 4 Q. MCJ itu MC Jawa ya, yang tadi udah kita hitung setelah MR. Nah, ini karena kita mau menghitung Q Jawa, berarti yang ada variabel Q-nya harus kita pindahkan di sebelah kiri atau di ruas kiri. Karena di sini 4 Q-nya ada di ruas kanan, kita harus pindahin dulu dia ke sebelah kiri. Berarti dia akan menjadi negatif 4 Q. Sama dengan 28 dikurang MCJ. Nah, ini semua kita harus bagi minus 4 supaya Q-nya bernilai 1. Berarti kalau semuanya dibagi minus 4, hasilnya itu akan Q sama dengan minus 7 ditambah 0,25 MC. Sekarang kita langsung bisa menghitung Q Sumatera, di mana Q Sumatera ini kita menghitungnya MCS, di mana MCS itu sama dengan 16 ditambah 2 Q. Karena kita mau menghitung Q, berarti yang 2 Q di ruas sebelah kanan itu kita pindahin dulu ke ruas sebelah kiri, yang dimana pasti dia akan berubah tanda menjadi negatif 2 Q. Sama dengan 16 min MC. Semuanya ini harus dibagi minus 2 supaya Q itu memiliki angka 1. Jadi Q sama dengan minus 8 ditambah 0,5 MC. Kalau udah, sekarang kita bisa menghitung QT-nya, dimana berarti kita memasuki angka-angka yang kita highlight warna oranye agak kegelapan dan yang kita highlight warna kuning. Langsung kita masukin aja, berarti min 7 ditambah 0,25 MC. Jangan lupa kita dalam kurungin, ini tuh berarti punya Q Jawa, ditambah min 8 ditambah 0,5 MC. Jangan lupa dalam kurung, ini tuh punyanya Q Sumatera. Nah, kita jumlahin nih yang enggak punya variabelnya terlebih dahulu. Yang enggak punya variabelnya itu kan berarti min 7 dan min 8. Berarti min 7 ditambah min 8 itu hasilnya min 15. Ditambah, sekarang kita menghitung yang memiliki variabelnya, berarti yang 0,25 MC dan 0,5 MC. Itu kita tambahin, itu kita jumlahin, hasilnya itu 0,75 MCT. Kenapa MCT? Karena MCT itu MC total. Nah, kita kan mau menghitung MCT-nya dulu nih sebelum masuk ke QT. Berarti yang 0,75 MCT itu kita pindahin ke ruas sebelah kiri, yang dimana dia akan berubah tanda menjadi negatif 0,75 MCT sama dengan min 15 min QT. Semuanya itu harus kita bagi min 0,75. Berarti kalau semuanya kita bagi
min 0,75, berarti hasilnya akan MCT sama dengan 20 ditambah 1,33 QT. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa mencari QT-nya dengan rumus MR sama dengan MCT. MR sama dengan MCT, berarti MR yang tadi kita hitung setelah TR, MR itu 50 min 2Q, sama dengan MCT-nya yang tadi kita highlight warna hijau. MCT-nya itu 20 plus 1,33 QT. Nah, di sini kita pindahin dulu semuanya angka yang enggak memiliki variabel, kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Berarti 50 min 20 sama dengan 1,33 QT plus 2Q. Kenapa plus 2Q? Karena 2Q kan asalnya dari ruas sebelah kiri, dia pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti 50 min 20 hasilnya 30 sama dengan 1,33 QT ditambah 2Q hasilnya 3,33 QT. Berarti di sini QT sama dengan 30 dibagi 3,33. Hasilnya QT itu 9 pieces per hari. Setelah itu kita harus menghitung MCT-nya. Tadi kan MCT-nya itu 20 plus 1,33 QT, dimana 20 plus 1,33 QT-nya tadi udah kita ketahui ya, bahwa QT itu 9, berarti jangan lupa 9-nya di dalam kurung. Hasilnya MCT itu 31,97, atau kalau kita bulatkan menjadi 32.000 pieces per hari. Nah, sekarang kita harus mencari total produksi. Total produksi itu kita harus mencarinya yang Jawa dan Sumatera. Berarti kita mencari MCJ-nya dulu, dimana MCJ itu 28 ditambah 4 QJ. Berarti MCJ itu yang tadi, yang MCT, kita masuknya MCT ya, 32 sama dengan 28 ditambah 4 QJ. Yang konstanta atau yang angkanya aja kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Berarti 28 itu kita pindahin ke ruas sebelah kiri akan menjadi minus 28. Berarti 32 minus 28 sama dengan 4 QJ. Berarti 32 min 28 itu sama dengan 4 QJ. Berarti QJ sama dengan 4 dibagi 4. Berarti QJ sama dengan 1000 pieces per hari. Setelah itu kita bisa mencari MCS-nya atau MC Sumatera. MC Sumatera itu 16 plus 2 QS. MCS-nya sama kayak tadi, 32 sama dengan 16 plus 2 QS. 32 min 16. Kenapa min 16? Karena kita pindahin dari ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Setelah itu sama dengan 2 QS. Berarti 32 min 16 itu hasilnya 16 sama dengan 2 QS. Berarti QS sama dengan 16 dibagi 2 hasilnya 8.000 pieces per hari. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa menghitung poin A, di mana poin A itu TC Jawa dan TC Sumatera. Nah, TC Jawanya itu seperti yang diketahui di soal, TC Jawa 10 ditambah 28 QJ plus 2 QJ kuadrat. Dimana 10 ditambah 28 QJ-nya berapa? QJ-nya tadi kan 1000 pieces per hari ya. Berarti kita ganti dengan angka 1 ditambah 2 QJ kuadrat. Berarti 2 dikali 1 kuadrat hasilnya 10 ditambah 28 ditambah 4 hasilnya $42.000 per hari. Jadi penjualan kalkulator Pulau Jawa adalah $42.000 per hari. Untuk yang TC Sumateranya sama dengan 10 ditambah 16 QS plus QS kuadrat. QS-nya berapa? QS-nya itu kita kan tadi taunya 8.000 pieces per hari. Berarti kita tinggal masukin angka 8 sebagai pengganti QS. Berarti 10 ditambah 16 kali 8 ditambah 8 kuadrat. Hasilnya 10 ditambah 128 ditambah 64. Hasilnya $202.000 per hari. Jadi penjualan kalkulator Pulau Sumatera adalah $202.000 per hari. Kalau poin A udah, sekarang kita bisa mencari poin B, dimana poin B itu mencari laba. Laba itu rumusnya TR min TC. TR itu P kali Q minus TC. Berarti TC-nya itu kita jumlahkan antara yang TC Jawa dan TC Sumatera. P dikali Q. P-nya itu kenapa bisa 41? Karena tadi kan di soal itu diketahuinya P sama dengan 50 min Q.
Nah, Q-nya itu kan kita udah tahu ya bahwa Q-nya itu hasilnya 9. 9 itu yang mana? 9 itu yang Q-T. Berarti 50 min 9 hasilnya P sama dengan 41. Berarti kita masukin P itu 41 dan Q-nya itu sama dengan 9. Berarti 41 kali 9. Min TC. Kita jumlahin antara TC Jawa itu hasilnya 42 dan TC Sumatera itu 202. Berarti di sini hasilnya 41 kali 9 itu 369 min hasil dari 42 tambah 202 itu hasilnya 244. Berarti kalau 369 dikurang 244 hasilnya $125.000 per hari. Jadi laba yang dihasilkan oleh Casio adalah $125.000 per hari. Oke, kalau nomor 4 udah, sekarang kita beralih atau berpindah ke soal nomor 5, di mana soal nomor 5 ini dia membahas mengenai materi learning curve. Di sini teman-teman bisa membaca soalnya dari awal sampai akhir. Kita akan langsung menjawab atau menentukan diketahui dan ditanyakannya. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan diketahui dan ditanyakannya. Apa yang ada di narasi soal kita masukkan ke dalam diketahui, yaitu pengalaman kerjanya sama dengan 10%, berarti LC-nya itu 100% dikurang 10% sama dengan 90%. Atau kalau kita desimalkan menjadi 0,9. Selanjutnya ada X, yaitu atau kelipatan, di mana kelipatannya itu sebesar 2. Selanjutnya ada alfa, yaitu 240 menit atau 4 jam. Dan selanjutnya ada X besar atau jumlah produk keseluruhan itu ada 600 jaket. Lalu ada keuntungannya sama dengan 15%, biaya bahan bakunya 150.000, biaya tenaga kerjanya 125.000, harga pesanannya 210.000, jumlah karyawan 20 orang, jam kerja perharinya sama dengan 7 jam. Selanjutnya untuk ditanyakannya itu yang pertama ada Y, yang kedua jam total pesanan, selanjutnya kapan dapat diambil, lalu diterima atau ditolak berdasarkan HPP, selanjutnya harga minimal yang seharusnya diterima, lalu kalau terpaksa diterima untung atau rugi, yang terakhir berapa persen keuntungan atau kerugiannya. Nah, kita bisa langsung jawab, tapi sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu koefisiennya atau kita lambangkan dengan B, di mana rumusnya itu log 1 per LC dibagi log X. Log 1 per LC berarti log 1 dibagi 0,9 per log X-nya itu X-nya berapa? Tadi kelipatannya 2, berarti log 2. Hasilnya 0,45757 dibagi 0,301029. Hasilnya itu 0,1520. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa mencari poin A. Poin A itu Y, rumusnya alfa dikali X besar pangkat minus B. Alfanya berapa? 4 dikali X-nya berapa? 600. Min pangkat min B maksudnya. Nah, pangkat min B itu yang mana? Yang tadi, yang koefisien. Berarti kita pangkatnya menjadi min 0,1520. Hasilnya itu 4 dikali 0,37819. Y-nya 1,5127 jam. Nah, untuk poin B kita bisa menghitung T sama dengan, tadi kan ini rata-ratanya 1,5127 jam. Berarti kalau kita kalikan dengan 600 produk, dia akan menghasilkan 907,62 jam. Yang poin C, kapan dapat diambil? Nah, 907,62 jam ini kita bagi dulu dengan 20 karyawan. Hasilnya 45,38 jam. Setelah itu, 45,38 jam ini kita bagi dengan 7 jam per hari, sama dengan 6,48. Atau kalau kita bulatkan menjadi 7 hari. Selanjutnya kita bisa menghitung poin D, di mana poin D ini kita akan menghitung HPP-nya atau harga minimalnya berdasarkan HPP. Nah, cara menghitung HPP itu kita menjumlahkan antara tenaga kerja dan bahan baku. Di mana tenaga kerjanya ini kan tadi 125.000. Tapi si 125.000 ini kita kalikan dulu dengan hasil Y yang udah tadi kita hitung. Hasilnya itu berarti 125.000 dikali 1,5127 sama dengan 189.000
Rp1.087. Nah, setelah itu kita menghitung bahan bakunya. Bahan bakunya itu Rp150.000. Berarti Rp189.087 ditambah Rp150.000, hasilnya itu Rp339.087. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa menghitung harga minimalnya dengan cara jangan lupa di dalam kurung itu 1 ditambah keuntungannya dikali HPP. 1 ditambah keuntungannya itu tadi di soal itu 15%. Berarti 1 ditambah 0,15 dikali HPP-nya yang tadi 339.087. Hasilnya 1,15 dikali 339.087. Hasilnya Rp389.950. Nah, ini itu pesanan atau harga minimalnya. Sedangkan di soal pesanan minimalnya itu Rp210.000. Berarti Rp210.000 ini kan lebih kecil dari Rp389.950. Maka pesanannya ditolak. Untuk yang poin E, kita bisa menentukan harga minimal yang seharusnya diterima adalah yang tadi ya, yang udah dihitung, yaitu Rp389.950. Nah, sekarang untuk poin F, kalau terpaksa diterima maka akan mengalami kerugian, karena kalau ingin mendapatkan keuntungan 15%, maka seharusnya pesanan minimal itu sebesar Rp389.950. Sedangkan pada soal hanya berkisar Rp210.000, sehingga tidak akan mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, untuk poin G, karena ditanyakannya berapa persen keuntungan atau kerugiannya, kita hitungnya dengan cara pesanan yang ada di soal, yaitu Rp210.000 dikurangin hasil HPP-nya, yaitu Rp339.087, dibagi hasil HPP-nya berarti Rp339.087 dikali 100%, hasilnya min 0,3806 atau min 38,06%. Jadi besar kerugiannya adalah min 38,06%.